Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat kehidupan yang dianugerahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat kehidupan ini diharapkan bagi kita untuk dapat mengukir kebaikan-kebaikan dalam sendi-sendi kehidupan kita. Salawat serta salam senantiasa pula kita perbanyak kepada ruhaniyah pribadi yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umatnya yang kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatul ummah atas izin dan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para peserta didik kelas 10 yang saya banggakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bertemu pada hari yang berbahagia ini dengan materi pendidikan agama Islam yang membahas tentang Asmaul Husna. Namun sebelum kita membahas tentang Asmaul Husna, mari mengawali daripada pelajaran hari ini, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepadanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapatkan ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik peserta didik kelas 10 yang saya banggakan, hari ini kita akan membahas tentang materi Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran tentang Asmaul Husna ini diharapkan setelah kamu mempelajari tentang Asmaul Husna, kamu dapat meneladani nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Nah, kalau kita berbicara tentang Asmaul Husna, secara lughawi atau secara bahasa, Asmaul Husna terdiri dari dua suku kata. Kata yang pertama adalah al-asma'u dan kata yang kedua adalah al-husna. Al-asma'u mengandung pengertian nama-nama, sedangkan al-husna mengandung pengertian yang baik atau yang indah. Jadi kalau kita artikan secara maknawi atau secara istilah, Al-Asma'ul Husna dapat kita artikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Nah, anak didikku sekalian yang saya banggakan, begitu banyak Al-Asma'ul Husna di mana diterangkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atau wa tis'ina ismam mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Nah, berdasarkan hadis di atas, ternyata menghafalkan Asmaul Husna dapat menghantarkan kita, menghantarkan orang-orang yang melakukannya, menghantarkan orang-orang yang menghafalkannya
dapatlah masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menghafalkan Asmaul Husna. Nah, pada pelajaran hari ini kita membahas ada 7 Asmaul Husna yang khusus kita bahas pada hari ini. Walaupun sebenarnya Asmaul Husna itu terdiri dari 99 nama. Namun pada hari ini kita bahas hanya sebanyak 7. Yang pertama Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Sedangkan secara istilah, Al-Karim dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak diminta. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Infitar ayat ke-6 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan ma ghurraka birabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Kemudian Asmaul Husna yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Mu'min. Artinya, Dia yang maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau pemelihara, yaitu mengandung pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 62, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Kemudian yang keempat adalah Al-Matin. Al-Matin artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifat Allah. Allah juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan demikian, kekukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rahmat dan azab berbukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Kemudian yang kelima, Al-Jami'. Al-Jami' secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan, maha menghimpun, yaitu mengandung pengertian bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau yang terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Kemudian selanjutnya yang keenam,
Sifat Allah yang keenam adalah al-adl. Al-adl artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 115, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila likalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-adl berasal dari kata adalah yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Allah Subhanahu wa taala dinamai Al-Adl karena keadilan Allah Subhanahu wa taala sangatlah sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nama tersebut disebutkan di dalam firman-Nya surah Al-Hadid ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wa batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Namun, kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabiat. Karena secara tabiat dan zat seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah fana atau tidak kekal. Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya sebatas kekal untuk beberapa masa sesuai dengan ketentuannya. Jadi demikian materi kita pada hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan dengan kita mempelajari sifat-sifat Allah yang terdapat dan terangkum dalam Asmaul Husna-Nya, dapatlah menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang terbaik, yang bisa kita jadikan cerminan kehidupan di dalam masa kehidupan kita di dunia ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.